Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebagaimana yang sudah dijelaskan khatib pada kesempatan yang lalu, insyaallah beberapa kesempatan ke depan kita akan terus untuk mendalami serial mengenai akhlak terhadap hari akhir. Maka marilah untuk saat ini jadikan momen ini sebagai momen untuk kita beristirahat dari kerasnya alam dunia, untuk beristirahat dari pedihnya kehidupan di dunia ini yang kita hadapi. Maka tinggalkanlah seluruh kehidupan dunia agar kita fokus pada kesempatan kali ini untuk mendengarkan bagaimana kerasnya nanti yang lebih keras lagi di kehidupan akhirat. Maka simpan HP-nya, dengarkan baik-baik apa yang khatib sampaikan. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Setelah setiap manusia dicabut nyawanya, ruhnya telah keluar dari badannya, dicabut oleh malaikat maut, maka ruh ini akan dipindahkan oleh malaikat ke mana? Ke alam yang dinamakan dengan alam barzakh atau alam kubur. Dan semua manusia, kita semua pasti akan merasakan yang namanya alam kubur. Dan siapapun yang sudah masuk ke alam kubur tidak akan mungkin bisa untuk kembali ke alam dunia. Maka tidak ada istilah hantu yang gentayangan, tidak ada. Kenapa? Karena setiap ruh sudah berada di alam yang berbeda. Di mana? Di alam kubur. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita semua wajib untuk mengimani, wajib untuk meyakini adanya hari alam kubur ini. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi SAW sudah bersabda dan juga sudah menjadi ijma' para ulama tentang adanya hari akhir. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang paling mulia, khalifah yang ketiga. Beliau setiap berkunjung berziarah ke kuburan, maka pasti setiap beliau berziarah, pasti beliau bercucuran air mata sampai janggutnya basah semuanya. Bayangkan orang Arab, janggutnya panjang-panjang, lebat-lebat, sampai janggutnya itu basah karena tangisan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kenapa Utsman sampai menangis? Para sahabat bertanya, "Wahai Utsman, kenapa kami lihat ketika engkau berziarah kubur pasti selalu menangis?" Maka apa kata Utsman? Nabi SAW pernah bersabda, "Innal qabra awwalul manazil al-akhirah." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama, persinggahan pertama alam akhirat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebelum manusia menjalani perjalanan yang panjang di alam akhirat, maka pertama kali manusia akan singgah terlebih dahulu di alam kubur. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar.
Kata Utsman bin Affan, kata Nabi SAW, jika seseorang itu dia selamat di alam kuburnya, maka setelahnya dia akan mengalami perjalanan yang mudah. Fa in lam yanju, apabila dia tidak selamat, dia celaka di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka pasti setelahnya perjalanan yang panjang di akhirat, maka setelahnya pasti dia akan merasakan kepedihan yang luar biasa. Maka alam kubur ini menjadi tanda bagi seseorang apakah dia nanti selamat di alam akhirat ataukah dia nanti akan celaka di alam akhirat. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sudah seharusnya kita mengutamakan kehidupan akhirat. Singgahan pertamanya saja sudah semengerikan ini, apalagi nanti ke depannya. Bahkan hadirin, Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah suatu ketika beliau itu sedang menaiki hewan tunggangan, yaitu seperti keledai dan juga seperti kuda. Baglah, namanya baglah. Beliau menaiki kendaraan ini dengan Zaid bin Sabit. Lalu tiba-tiba ketika kedua orang ini, itu Nabi SAW dan juga Zaid bin Sabit, melewati beberapa kuburan, tiba-tiba hewan tunggangannya ngamuk, langsung memberontak karena ketakutan. Dan hampir-hampir, kata Zaid bin Sabit, tunggangan kami hampir-hampir jatuh dan menjatuhkan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya, wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu siapakah para penghuni kubur ini? Maka apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kami tahu dulu orang-orang ini meninggal dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah. Maka apa kata Nabi SAW? Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya orang-orang ini, penghuni kuburan ini, sedang disiksa di alam kuburnya. Dan lihat kengerian dari siksa kubur ini. Falaula antudafinu, kalaulah bukan karena aku itu khawatir kalian tidak ada yang saling menguburkan, tidak ada yang menguburkan kalian. Maksudnya apa? Semua orang mati. La da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri, maka pasti aku akan berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengarkan azab kubur, mendengarkan siksa kubur. Alladzi asma'u minhu, yang aku sekarang sedang mendengarkannya. Maksudnya apa? Lihat hadis ini. Kata Nabi SAW, ketika setiap orang diperdengarkan oleh Allah siksa kubur, dahsyatnya azab kubur, maka apa kata Nabi? Semua orang akan mati seketika. Maka bayangkan bagaimana dahsyatnya siksa kubur, bagaimana dahsyatnya azab kubur ini. Ada yang dipalu, ada yang dililit oleh hewan-hewan liar, ada yang sampai dibakar, ada yang sampai ditemani oleh makhluk yang paling mengerikan. Semuanya ditampakkan pertama kali di mana? Di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Kalian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, marilah kita perhatikan alam akhirat ini. Jangan sampai kita mikirkan dunia, lalu kita seenaknya di dalam dunia ini. Kita tidak memikirkan hal dan haramnya. Akhirnya kita nanti terdampak di mana? Di alam akhirat kita akan terkena siksa kubur. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita perhatikan alam akhirat ini. Jangan sampai kita tinggalkan demi meraih kehidupan dunia. Jadi kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, akan tetapi walaupun di alam akhirat, di alam kubur ini merupakan alam yang sangat mencekam. Kita semua berada di situ sendirian dalam kegelapan yang gelap gulita. Bahkan kita akan disiksa oleh para malaikat kalau kita itu tidak melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan baik. Itu sisa kubur. Tapi sebaliknya ternyata ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan di alam kuburnya. Mereka mendapatkan nikmat surga. Allah bukakan baginya pintu surga. Dia merasakan hawa sejuknya surga. Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan baginya makhluk yang paling indah yang menemaninya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Allah jadikan dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat ketika dia bisa mendapatkan nikmat kubur. Dan akhirnya orang ini akan tidur sampai kapan? Sampai hari kiamat. Masya Allah. Ternyata ada orang yang selamat di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur.
Siapakah orang ini? Orang ini adalah orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Dia telah benar selama hidupnya, memperhatikan akhiratnya. Akhirnya dia bisa selamat untuk bisa hidup nikmat di alam kuburnya. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi marilah kita perhatikan kehidupan kita di alam dunia ini. Janganlah cita-cita kita hanya menjadi orang kaya saja, hanya menjadi orang yang punya jabatan tinggi. Kita pun harus punya cita-cita untuk bisa selamat di kehidupan akhirat. Kita punya cita-cita yang tinggi di kehidupan dunia, tapi ternyata meninggal sebelum tercapai cita-citanya, maka percuma. Tapi ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin sedari muda, kemudian kita meninggal ketika itu, maka insya Allah kita akan selamat mendapatkan nikmat yang begitu nikmat di mana? Di alam akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. Agar kita bisa selamat, terutama di alam kubur, maka perlu cara. Dan tadi sudah disebutkan, cara yang paling utama adalah melaksanakan berbagai macam cara yang benar untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Kita perhatikan akhiratnya, kita perhatikan halal dan haramnya, agar kita bisa selamat di alam akhirat, terutama di alam kuburnya. Namun, ada beberapa cara. Di sini khatib menyebutkan 2 cara agar kita bisa selamat ketika kita masuk ke fase kedua setelah kita meninggal, yaitu adalah ke alam kubur. Cara yang pertama adalah menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa yang dapat menimbulkan azab kubur. Dan dosa-dosa ini mungkin merupakan hal yang kita anggap remeh, padahal ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang pertama adalah dosa yang paling besar, akbarul kabair. Apa dosa tersebut? Dosa tersebut adalah dosa syirik. Sebagaimana hadis yang tadi sudah khatib sebutkan, ketika Nabi SAW melewati beberapa kuburan yang sampai hewan tunggangan beliau itu sampai ngamuk. Kenapa bisa mereka disiksa dengan siksaan yang sekeras itu? Ternyata apa kata para sahabat? Mereka mata fil isyrak. Mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Mungkin ada yang bertanya, kan mereka meninggal bukan dalam keadaan muslim. Mereka belum bersyahadat, mereka belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apakah bisa seorang muslim terjerumus kepada kesyirikan? Maka jawabannya tentu sangat bisa. Betapa banyak di antara kita, mungkin di sekitar kita, yang masih percaya jimat. Betapa banyak di antara kita yang mungkin masih sering pergi ke dukun. Betapa banyak di antara kita yang mungkin masih percaya bulan-bulan sial. Bulan Safar tidak boleh menikah. Bulan Safar tidak boleh bepergian. Betapa banyak di antara kita yang masih percaya weton. Ketika ada tanggal yang sama antara 2 pasangan, tidak boleh dinikahkan pada tanggal itu. Betapa banyak di antara kita yang masih percaya seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Dan syirik merupakan dosa yang paling besar. Dia akan sengsara dari mana? Dari awal dia di akhirat, dari siksa kubur. Sampai kapan? Sampai pasti masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati, dosa syirik, dosa yang sering kita remehkan, ternyata dosanya akan menyebabkan kita sengsara di alam akhirat. Dosa yang pertama. Dosa yang kedua, ketiga, dan keempat disebutkan dalam satu hadis. Itu dosa apa saja? Ghibah, membicarakan orang lain, ngomongkeun batur. Yang kedua, tidak bersih ketika cebok. Dan yang ketiga adalah suka mengadu domba. Kata Nabi SAW, beliau pernah melewati 2 kuburan. Kata Nabi, 2 orang ini sedang disiksa di alam kuburnya. Maukah aku beritahukan ke para sahabat, kenapa 2 orang ini bisa disiksa?
Kata Nabi SAW, yang pertama, orang ini suka menggibah orang lain. Dia suka membicarakan hal-hal yang dibenci orang lain. Ketika kita lihat ada orang, dia itu pendek, kita omongkan tuh, si pendek, itu gibah kepada orang lain. Ketika kita lihat ada orang yang dia itu punya muka yang jelek, bisa kita anggap itu jelek, kita omongkan kepada orang lain, tuh tinggali, tuh jelma goreng patut kita. Nah, ini sebuah gibah yang kecil. Apalagi kita gibah tentang dosa-dosanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang kedua, dia ini disiksa di alam kuburnya karena ketika dia kencing, ceboknya tidak maksimal. Ceboknya tidak sampai untuk membersihkan kemaluannya. Mungkin ini hal yang sepele, tapi ternyata bisa menimbulkan siksa kubur. Tahu banyak di antara kita yang ketika kencing seenaknya saja. Pakai tisu hanya satu, pakai air cuma disiram saja. Padahal banyak tata cara dari Nabi SAW yang mungkin sebagian orang tidak tahu, dan itu bisa menyebabkan siksa kuburnya. Maka pentingnya belajar, pentingnya ngaji, agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ini yang kedua. Dan dosa yang terakhir adalah mengadu domba. Kata Nabi SAW pada hadis yang lain, ketika beliau melewati salah satu kuburan, kata beliau, orang ini disiksa karena tukang mengadu domba. Maka hati-hati. Banyak di antara kita yang suka menjadi kompor. Maka itu adalah salah satu ciri orang yang nanti di akhirat dia akan disiksa di alam kuburnya. Dan dosa yang terakhir itu adalah dosa tidak mau membayar hutang. Ini sering terjadi. Orang sudah berhutang, dia ketika menghutang dia memelas-melas. Ketika ditagih dia menjadi singa. Maka ini adalah tanda dia di akhirat nanti akan mendapatkan siksa kubur. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Setiap ruh orang mukmin akan terkatung-katung, akan kebingungan di alam kuburnya. Karena apa? Karena hutangnya sampai dibayarkan. Maka hadirin, ketika kita punya hutang kepada orang lain, kita punya harta untuk membayar hutangnya, maka bayarkanlah. Jangan dinanti-nanti. Atau mungkin di keluarga kita ada yang meninggal dan masih punya hutang, maka jangan sampai kita bagikan dulu warisnya. Jadikanlah harta peninggalannya itu, bayarkan dulu hutangnya, baru bagi warisnya. Kita pentingkan hutangnya. Kenapa? Karena dia ketika di akhirat, hutangnya masih ada, maka dia akan kebingungan, akan terkatung-katung di mana? Di alam kuburnya. Ini cara yang pertama, menjauhi segala macam perbuatan dosa yang menyebabkannya disiksa di alam kuburnya. Cara yang terakhir, yang kedua, dan ini paling utama pasti, semua alam akhirat, caranya adalah ini. Itu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan dari azab kubur. Dan pasti seharusnya kita sudah setiap hari melaksanakannya. Setiap sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu. Dari apa? Dari azab neraka jahannam dan juga dari azab kubur. Seharusnya kita sering berdoa seperti ini, menunjukkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita setelah tahiyat akhir, bacalah doa ini, menunjukkan agar kita selalu untuk berdoa meminta perlindungan dari siksa kubur. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, terakhir khatib ulang-ulang, marilah kita perhatikan akhirat kita. Jangan kita tinggi angan-angan di dunia. Seharusnya di dunia ini kita pendek angan-angan. Jadilah tinggi angan-angan itu di kehidupan akhirat. Bagi kita yang masih malas beribadah, malas untuk melaksanakan kewajiban, maka hati-hati. Alam kubur menanti Anda semua. Kita semua yang tidak mau beribadah, maka disiksa di alam kuburnya. Dan siapa yang mau beribadah, siapa yang mau mentaati Rasulnya SAW, maka insya Allah dia pasti akan senang, bahagia, mendapatkan nikmat di akhirat, terutama saat nanti di alam kuburnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bisa menjadi jariah bagi khatib yang menyampaikan, dan umumnya bagi kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa aqimus shalah.